Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Faranina Yuliana MPD selaku dosen kalkulus diferensial dan teman-teman saya semuanya yang saya banggakan dan saya cintai. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Di sini saya Ilmi Firmansyah dari kelompok 9 dengan nomor NPM G1A2300903. Di sini saya akan menjelaskan turunan fungsi dan aturan pencarian turunan. Yang pertama, definisi turunan atau pengertian turunan. Definisi turunan fungsi f adalah fungsi lain dari f(x)n yang nilainya pada seberang bilangan x adalah f(x)n x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Asalkan limit ini ada dan bukan positif tak terhingga atau negatif tak terhingga. Pencarian turunan kita ilustrasikan dengan beberapa contoh. Contoh 1, misalkan fx sama dengan 13x dikurang 6, carilah fxn 4. Penyelesaian fxn 4 sama dengan limit h mendekati 0, f4 plus h dikurang f4 per h sama dengan limit h mendekati 0, 13, 4 plus h dikurang 6 dikurang 13, 4 dikurang 6 per h sama dengan limit h mendekati 0, 13h per h sama dengan limit h mendekati 0, 13 sama dengan 13. Contoh 2, jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, carilah fxn x. Penyelesaian fxn x sama dengan limit h mendekati 0, fc plus h dikurang fc per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h pangkat 3 plus 7 plus x dikurang x pangkat 3 plus 7x per h sama dengan limit h mendekati 0, 3x pangkat 2 plus 3x h pangkat 2 plus h pangkat 3 plus 7h per h sama dengan limit h mendekati 0, x pangkat 2 plus 3xh plus h pangkat 2 plus 7 sama dengan 3x pangkat 2 plus 7. Contoh 3, jika fx sama dengan 1 atau x, carilah fxn x. Penyelesaian fxn x sama dengan limit h mendekati 0, fxn plus h dikurang fc per h sama dengan limit h mendekati 0, 1 per x plus h dikurang 1 plus 1 per x per h sama dengan limit h mendekati 0, x dikurang x plus h per x plus h x dikali 1 per h sama dengan limit h mendekati 0, min h per x plus h x dikali 1 per h sama dengan limit h mendekati 0, min 1 per x plus h x sama dengan min 1 per x pangkat 2. Jadi fxn adalah fungsi yang diberikan oleh fxn x sama dengan min 1 per x pangkat 2. Dan contoh kelima, gunakan hasil dalam kotak terakhir untuk mencari gxn c. Jika gx sama dengan 2x plus 3, maka gxn c sama dengan limit h mendekati 0, gx dikurang gc per x dikurang c sama dengan limit h mendekati 0, 2 per x plus 3 dikurang 2 per c plus 3 per x dikurang c sama dengan limit h mendekati 0, 2 c plus 3 dikurang 2 x plus 3 per x plus 3 c plus 3 dikali 1 per x dikurang c sama dengan limit h mendekati 0, min 2 x dikurang c
per X plus 3, C plus 3 dikali 1 per X dikurang C, sama dengan limit H mendekati 0 min 2 per X plus 3, C plus 3 sama dengan limit H mendekati 0 min 2 per C kurang dari 3 pangkat 3. Di sini kita memanipulasikan hasil bagi sampai kita dapat mencoret suatu faktor X dikurang C dari pembilang dan penyebut, kemudian kita dapat menghitung limit tersebut. Contoh ke-6, masing-masing yang berikut adalah suatu turunan, tetapi dari fungsi apa dan titik mana? A. Limit H mendekati 0, 4 plus H pangkat 2 dikurang 16 per H. B. Limit H mendekati 3, 2 per X dikurang 2 per 3 per X dikurang 3. Penyelesaian. A. Ini adalah turunan dari fx sama dengan x pangkat 2 di x sama dengan 4. B. Ini adalah turunan dari fx sama dengan 2 atau x di x sama dengan 3. Selanjutnya, aturan pencarian turunan. Proses pencarian turunan dari resolusi langsung turunan, yaitu dengan pencarian turunan menyusun hasil untuk selisih. Fx plus H dikurang fx per x dan menghitung limitnya dapat dibutuhkan waktu lebih banyak dan menghabiskan waktu. Kita akan mengembangkan cara yang akan memungkinkan kita untuk memperpendek proses yang berkepanjangan ini dan akan memungkinkan kita untuk mencari semua yang ingin mengubah limit dengan segera. Ingat kembali, turunan fungsi f adalah fungsi lain dari fxn. Kita lihat dalam subbab sebelumnya bahwa jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x adalah rumus untuk f, maka fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 7 adalah rumus untuk fxn. Ketika kita mengambil turunan dari yang kita katakan bahwa kita mendiferensiasikan f, maka mengoperasikan pada f untuk menghasilkan fxn, seringkali kita menggunakan lambang dx untuk menunjukkan operasi diferensiasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Lambang dx mengatakan bahwa kita harus mengambil turunan terhadap variabel x dari apa yang mengikuti. Jadi, kita menuliskan dx fx sama dengan fxn x, atau dalam kasus yang baru saja disebutkan, dx dikali x pangkat 3 plus 7x sama dengan 3x pangkat 2 plus 7 dikali dx. Ini adalah contoh sebuah operator. Seperti dalam gambar 7, operator adalah fungsi yang mengembalikan fungsi dan keluarnya adalah fungsi lain. Aturan konstanta dan pangkat. Grafik fungsi konstanta fx sama dengan k adalah bentuk garis mendatar seperti yang ditunjukkan gambar 8, yang memiliki kemiripan 0 di mana-mana. Ini merupakan cara untuk memecahkan teorema pertama kita. Teorema A atau yang pertama, aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k sebagai konstanta, maka untuk sebarang x, f xn x sama dengan 0, yaitu dx k sama dengan 0. Bukti fxn x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0, k dikurang k per h sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan 0. Grafik fx sama dengan x berupa sebuah garis yang melalui titik asal dengan kemiringan 1, sehingga seharusnya kita mengharapkan turunan fungsi-fungsi ini adalah 1 untuk semua x.
Teorema B, aturan fungsi satuan. Jika f(x) sama dengan x, maka f(x) sama dengan 1, yakni dx x sama dengan 1. Bukti f(x) sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h dikurang x per h sama dengan limit h mendekati 0, h per h sama dengan 1. Sebelum menyatakan teorema yang berikutnya, kita ingatkan kembali suatu dari aljabar bagaimana memangkatkan suatu hinominal. A plus B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 plus 2A B plus B pangkat 2 A plus B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A pangkat 2 B plus 3A B pangkat 2 plus B pangkat 3 A plus B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 plus 4A pangkat 3 B plus 6A A pangkat 2 B pangkat 2 plus 4A B pangkat 3 plus B pangkat 4. A plus B pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. A pangkat N dikurang 1 B plus N dikurang 1 per 2 A pangkat N dikurang 2 B pangkat 2 plus NA B pangkat N dikurang 1 plus B pangkat N. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n dengan n bilangan positif, maka f(x) x pangkat n dikurang 1, yakni dx x pangkat n sama dengan x n dikurang 1. Bukti f(x) sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h dikurang x pangkat n per h sama dengan limit h mendekati 0, x pangkat n plus x pangkat n dikurang 1, n plus n dikurang 1 per 2, x pangkat n dikurang 2, h pangkat 2 plus nx h pangkat n dikurang 1 plus h pangkat 2 dikurang x pangkat 2 per h sama dengan limit h mendekati 0, h x pangkat n dikurang 1 plus n dikurang 1 per 2, x pangkat n dikurang 2, h pangkat 2 plus nx h pangkat n dikurang 2 plus h pangkat n dikurang 1. Di dalam kurung siku, semua suku kecuali yang pertama mempunyai h sebagai faktor, sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0 ketika 0 jadi f(x) sama dengan n, x pangkat n dikurang 1. Sebagai ilustrasi teorema C, perhatikan bahwa dx x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 2. Kemudian dx x pangkat 9 sama dengan 9x pangkat 8. Kemudian dx x pangkat 100 sama dengan 100x pangkat 9. dx adalah operasi linier. Operasi dx berkelakuan sangat baik ketika diterapkan pada kelipatan konstanta fungsi atau pada jumlah fungsi. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika K suatu konstanta dan V suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka Kf(x) sama dengan K dikali Fx, yakni dx K dikali Fx sama dengan K dikali dx Fx. Dalam kata-kata, pengali konstanta K dapat dikeluarkan dari operator dx. Buktinya misalkan fx sama dengan k fx, maka fx sama dengan limit h mendekati 0, f
X plus H dikurangi Fx and X per H sama dengan limit H mendekati 0 K dikali Fx plus H dikurangi K dikali Fx per H sama dengan limit H mendekati 0 K dikali Fx plus H dikurangi Fx per H sama dengan K limit H mendekati 0 Fx plus H dikurangi Fx per H sama dengan K dikali Fx. Langkah sebelum yang terakhir adalah kritis. Kita dapat menggeser K melewati tanda limit menurut teorema limit utama bagian 3. Contoh-contoh yang mengilustrasikan hasil ini adalah dx min 7x pangkat 3 sama dengan min 7 dx x pangkat 3 sama dengan min 7 dikali 3x pangkat 2 sama dengan min 21x pangkat 3 dan dx 4/3 x pangkat 9 sama dengan 4/3 dx x pangkat 9 sama dengan 4/3 dikali 9 x pangkat 8 sama dengan 12 x pangkat 8. Teorema E aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiakan, maka f plus g x and x sama dengan f x and x plus g x and x, yakni dx fx plus gx sama dengan dx fx sama dengan dx gx. Dalam kata-kata, turunan dari suatu jumlah dari turunan-turunan. Buktinya, misalkan fx and x sama dengan fx and x plus gx, maka fx and x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h plus gx plus h per h dikurang fx plus gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h plus gx plus h dikurang gx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi f x and h per h plus limit h mendekati 0 g x plus h dikurang gx per h sama dengan f x and x plus g x and x. Lagi-lagi, langkah sebelumnya yang terakhir adalah kritis. Ini terbukti benar apabila kita melihat pada teorema limit utama bagian 4. Seberapa operator L dengan sifat-sifat yang dinyatakan dalam teorema D dan E disebut linear, yakni L adalah operator linear jika L KF sama dengan KLF untuk setiap konstanta. 2. L F plus G sama dengan LF plus LG. Operator linear akan muncul berulang-ulang dalam buku ini. DX merupakan sebuah contoh penting. Operator linear selalu memenuhi aturan selisih. L F dikurang G sama dengan LF dikurang LG yang dinyatakan berikut untuk DX. Kemudian teorema F aturan selisih. Jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka F dikurangi Gx and X sama dengan Fx and X dikurangi Gx and X, yakni dx fx dikurangi Gx sama dengan dx fx dikurangi dx Gx. Contoh soal 5x pangkat 2 plus 7x dikurangi 6 dan 4x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi 10x pangkat 2 plus 5x plus 16. Penyelesaiannya dx 5x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 6 sama dengan dx 5x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi dx 6 sama dengan dx 4x pangkat 6 dikurangi dx 3x pangkat 5 dikurangi dx 10x pangkat 2 plus dx 5x
plus dx 16 sama dengan 4dx x pangkat 6 dikurangi 3dx x pangkat 5 dikurangi 10dx x pangkat 2 plus 5dx x plus dx 16 sama dengan 6x pangkat 5 dikurangi 3 x pangkat 4 dikurangi 10 2x plus 5 1 plus 0 sama dengan 24x pangkat 5 dikurangi 15x pangkat 4 dikurangi 20x plus 5. Metode pada contoh. Kemudian teorema G, aturan hasil kali. Jika f dari G adalah fungsi yang terdefinisiasikan, maka f kali G x n x sama dengan fx gx n x plus gx fx n x, yakni dx fx gx sama dengan fx odx gx dx hx. Ini harus dihafalkan dalam kata-kata sebagai berikut. Turunan hasil kali 2, fungsi adalah fungsi pertama, dikalikan turunan fungsi kedua, ditambah fungsi kedua, dikalikan turunan fungsi pertama. Buktinya misalkan fx sama dengan fx gx, maka fxnx sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx plus h per h sama dengan limit h dikurangi 0, fx plus h plus g x plus h dikurangi fx gx per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h plus gx plus h dikurangi fx plus h gx plus fx plus h gx dikurangi fx gx per h sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikali gx plus h dikurangi gx per h plus gx dikali fx plus h plus fx per h sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikali sama dengan limit h mendekati 0, gx plus h dikurangi gx per h plus gx dikali sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h sama dengan fx gx n x sama dengan gx fx n x. Penurunan yang baru saja diberikan mengandalkan pada dua hal. Pertama, taktik penambahan dan pengurangan hal yang sama, yakni x plus h gx. Yang kedua, pada akhirnya menggunakan fakta bahwa limit h mendekati 0, fx plus h sama dengan fx, limit ar plus h. Ini tidak lain adalah penerapan dari teorema yang mengatakan bahwa keterdiferensiasian pada suatu titik mengimplikasikan kontinuitas di sana, dan definisi kontinuitas di suatu titik. Berikut adalah contoh soal cari turunan 3x pangkat 2 dikurangi 5 2x pangkat 4 dikurangi x dengan menggunakan aturan hasil kali. Periksa jawabannya dengan menggunakan soal itu dengan cara lain. Penyelesaian dx 3x pangkat 2 dikurangi 5 2x pangkat 4 dikurangi x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 5 dx 2x pangkat 4 dikurangi x plus 2x pangkat 4 dikurangi x dx 3x pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 5 8x pangkat 3 dikurangi 1 plus 2x pangkat 4 dikurangi x 6x sama dengan 24x pangkat 5 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 40x pangkat 3 plus 5 plus 12x pangkat 5 dikurangi 6x pangkat 2 sama dengan 36x pangkat 5 dikurangi 40x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2
plus 5. Untuk memeriksa, pertama kita kalikan dan kita kemudian cari turunannya. 3x pangkat 2 dikurang 5, 2x pangkat 4 dikurangi x sama dengan 6x pangkat 6 dikurangi 10x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 plus 5x dx 3x pangkat 2 dikurangi 5, 2x pangkat 4 dikurangi x sama dengan dx 6x pangkat 6 dikurangi dx 10x pangkat 4 dikurangi dx 3x pangkat 3 plus dx 5x sama dengan 36x pangkat 5 dikurangi 40x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 plus 5. Kemudian teorema H atau yang terakhir adalah aturan hasil kali. Misalkan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan dengan gx tidak sama dengan 0. Maka f per g aksen x sama dengan gx fx dikurangi fx g aksen x per g pangkat 2x, yaitu dx fx per gx sama dengan gx f dx x dikurangi fx g dx x per g pangkat 2x. Kami sangat menyarankan agar Anda menghafal ini dalam kata-kata sebagai berikut. Turunan suatu hasil bagi adalah sama dengan penyebut dikalikan turunan pembilang dikurangi pembilang dikalikan turunan penyebut. Seluruhnya dibagi dengan kuadrat penyebut. Buktinya, misalkan fx sama dengan fx atau gx, maka f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx per h sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h per gx plus h dikurangi fx dikurangi fx per gx per h sama dengan limit h mendekati 0 1 per 2 2 plus h dikurangi 2 plus h per 2 2 plus h per h sama dengan limit h mendekati 0 gx fx plus h dikurangi fx gx plus h per h dikali 1 per gx plus h sama dengan limit h mendekati 0 gx fx plus h dikurangi gx fx plus fx gx plus h per h dikali 1 per gx plus h sama dengan limit h mendekati 0 gx fx plus h dikurangi fx per h dikurangi fx gx plus h dikurangi gx per h 1 per gx plus h sama dengan gx fx o dikurangi fx aksen x 1 per gx ogx. Contoh soal, cari turunan d per dx atau 3x dikurangi 5 per x pangkat 2 plus 7. Penyelesaiannya d per dx 3x dikurangi 5 per x pangkat 2 plus 7 sama dengan x pangkat 2 plus 7 d per dx 3x dikurangi 5 dikurangi 3x dikurangi 5 d per dx x pangkat 2 per 7 per dx sama dengan x pangkat 2 plus 7 3 dikurangi 3x dikurangi 5 x per x pangkat 2 plus 7 sama dengan min 3 pangkat 2 plus 7 10x
plus 21 per X pangkat 2 plus 7. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan atau kurangnya pengucapan, dikarenakan saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.